Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Uli Kurniadi. Ya, di sini saya sebagai dosen Sistem Informasi di Fakultas Sains and Teknologi di Uniba Madura. Ya, saat ini saya mengampu mata kuliah IT Governance. Ya, jadi Information Technology Governance, di mana yang saat ini akan saya bahas itu adalah tata kelola teknologi informasi. Seperti itu. Yang perlu kalian ketahui adalah apa sih tata kelola teknologi informasi itu, gitu ya. Jadi tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi untuk pengelolaan perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat digunakan untuk strategi dan juga tujuan organisasi. Ini yang disebutkan oleh Jogianto dan juga Willing. Seperti itu ya. Oke, ini yang kita ketahui di dalam IT Governance Institute, ya, di tata kelola teknologi informasi ini merupakan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi yang biasa kita sebut adalah komisaris, gitu ya, dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan, ya. Jadi eksekutif manajemen ini bisa kita sebut direktur puncaknya. Governance merupakan turunan dari kata govern, seperti itu. Jika memiliki arti yang sama atau dengan keinginan masyarakat. Kita pengertian govern sendiri itu ya adalah terdapat IT menerapkan teknologi organisasi agar informasi ini di arah bulan pegawai. Menurut Murthy dan juga Z-Mode, ya, terus ini sebagai dari otoritas atau kebijakan teratas teknologi informasi atau IT. Pola antaranya teknik secara efisien. Jadi yang kita ketahui adalah itu penggunaan informasi ini untuk meningkatnya efektivitas dan juga keamanan. Nah, serta proses information technology ini itu adalah project management yang efektif. Nah, biasa kita menggunakan yang namanya COBIT, gitu ya. Standar COBIT dari lembaga ISAKA Amerika Serikat mendefinisikan IT government as a sort of relationship and profit in the enterprise to achieve the enterprise goals by the series versus rate of per ID and its tata kelola ID ini merupakan sebuah struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengontrol langsung sebuah organisasi dengan tujuan mencapai tujuan dari organisasi yang menghasilkan nilai dengan menyeimbangkan resikonya. Jadi sehingga gitu ya bisa kembali ke awal untuk proses IT-nya. Kita proses dengan menggunakan IT, jadi governance ini bisa memulai kembali ke awal dari proses bisnisnya. Nah, setelah tata kelola IT ini mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan ataupun pemerintah, gitu ya, nah, dia akan kembali ke awal prosesnya. Ini kita ketahui pentingnya IT governance, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah adanya perubahan peran teknologi informasi, gitu ya. Dari peran efisiensi ke peran strategi yang harus ditangani di level organisasi. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah banyak proyek teknologi, banyak proyek strategi yang penting, namun gagal dalam pelaksanaannya karena hanya ditangani oleh teknisi TI, bukan para pakar-pakar teknologi informasi kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah keputusan TI di Dewan Direksi sering bersifat ad hoc.
ya, atau tidak terencana dengan baik. Nah, jadi perencanaan di dalam dewan direksi ini ya harus kompleks dan juga harus terencana dengan baik seperti itu. Untuk TI sendiri ini merupakan dorong utama proses transformasi bisnis yang membantu dalam pencapaian misi, visi, dan juga tujuan strategi. Nah, yang kelima, yang terakhir ini adalah kesuksesan sana teknologi sendiri. Ini harus dapat melalui metrik tata kelola teknologi. Jadi kita apabila komponen penting dalam kita mewujudkan merealisasikan tapi juga tata kelola teknologi informasi pada dasarnya berfokus pada dua hal, yaitu bagaimana teknologi informasi ini memberikan tambah bagi bisnis dan penanganan resiko pada implementasi teknologi informasi. Tujuan tata kelola TI menurut ITGI adalah arahkan investasi teknologi informasi untuk menjamin performa teknologi informasi memenuhi tujuan. Pertama adalah kesesuaian, ya, kesesuaian TI dengan organisasi dan realisasi keuntungan yang dijanjikan. Oke, ya. Yang kedua adalah penggunaan TI-nya ini harus memungkinkan, ya, memungkinkan organisasi memaksimalkan manfaat dan memperbesar peluang yang ada. Selanjutnya adalah ini semua dari komponen 1 dan 2 tadi itu adalah harus bisa, kita harus mempertanggungjawabkan dan dalam penggunaan sumber daya TI itu. Yang terakhir adalah manajemen yang sesuai dengan resiko-resiko yang berkaitan dengan teknologi informasi. Ini tujuan dibentuknya IT governance. Manfaatnya apa? Manfaat tata kelola IT ini untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan memastikan kinerja teknologi informasi sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola teknologi informasi yang saat ini kita naungi, ya. Ini adalah fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Di mana yang kita harus pegang adalah di strategic alignment-nya, value delivery-nya, ya, risk management, resource management, dan juga performance measurement-nya. Seperti itu. Nah, ini yang kita bahas, ya, strategic alignment. Di mana strategic alignment ini adalah memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan teknologi informasi dengan cara menetapkan, ya, memelihara serta menyesuaikan operasional teknologi informasi dengan operasional organisasi. Ini harus saling berhubungan, ya, harus saling terintegrasi antara operasional perusahaan, operasional organisasi dengan operasional information technology. Untuk value delivery sendiri, ini adalah fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Ya, ini harus sesuai dengan siklus yang ada. Gitu ya. Siklus yang sudah kita buat, ya, di dalam IT governance, ya, tata kelola IT, ya, ini harus sesuai. Mulai dari jalannya, IT-nya itu manfaatkannya, gitu ya, juga mengoptimalkan sehingga pada akhirnya IT governance ini dapat mencapai hasil yang diinginkan. Ini untuk value delivery manajemennya. Di resource management ini fokus pada yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya yang dari information, ya, informasi, data, ya, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia. Ini adalah resource harus kami pada saat kita menerapkan yang namanya IT governance. Harus kita tata dulu, ya, ya, di dalam manajemennya, di resource apa aja yang kita bedakan. Untuk risk management, ya. Jadi risk management ini, gitu ya, untuk melaksanakan pengelolaan terhadap resiko. Gitu. Jadi dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan juga risiko yang signifikan yang akan terjadi, yang memungkinkan dapat terjadi risiko-risiko itu, gitu ya. Nah, jadi
Dan juga kita harus menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi ataupun di suatu perusahaan. Integration, ya, information technology and enterprise risk management. Ini harus saling berhubungan, harus terintegrasi antara information technology dan juga enterprise risk management. Karena apa? Dalam enterprise risk management ini, kita harus mampu, ya. Jadi, organisasi kita harus mampu untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnisnya. Ya. Ini adalah salah satu contoh information technology strategi unit. Ya. Jadi, ini adalah contoh di mana program manajemen office-nya, steering committee-nya, SKPD-nya ini harus saling ya, di mana di semua lini ini bertanggung jawab menentukan dan menyetujui prioritas dan juga anggaran pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi didasarkan pada arsitekturnya, enterprise-nya, ya, arsitektur aplikasinya, ya, arsitektur informasinya, arsitektur jaringan telekomunikasi yang telah ditetapkan oleh governance. Information Technology Management Unit. Jadi kita harus kelola ini adalah jadi kita harus menentukan, memberikan arahan standar dan policy, terutama tentang networknya, ya, di infrastruktur itu, ya, dari networknya, security-nya, client-nya, servernya, mobile-nya, operating sistemnya, dan juga data center-nya. Nah, ini adalah aplikasi bisnis menyangkut teknologi yang digunakan, yaitu user interface, atau yang kita bisa tahu adalah UI-nya. Jadi desainnya, web base-nya, ya, lalu ada server dan juga manajemen identitas. Ya, jadi teknologi, pengembangan dan implementasi aplikasi infrastruktur serta manajemen perubahan. Untuk outsourcing-nya sendiri, kalau kita menggunakan outsourcing pihak ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kesempatan kepada pihak ketiga. Nah, ini keuntungannya, ya, dengan adanya IT governance. Jadi kita bisa menggunakan pihak ketiga, bisa diuntungkan juga, gitu, ya. Jadi apa aja area yang perlu diinjak? Yang pertama adalah manajemen insidennya, ya. Ya, yang kedua manajemen perubahan, yang ketiga manajemen problemnya, yang keempat adalah manajemen rilisnya. Ya. Jadi di manajemen rilis sendiri, ini kita harus bisa menguji, memverifikasi, dan mengaplikasikan perubahan tersebut ke dalam lingkungan TI atau lingkungan IT. Jadi, ya, jadi ini yang kalian bisa ketahui, gitu, ya, dari area yang perlu ditinjau, area apa saja yang perlu ditinjau dalam kita menerapkan IT governance itu tadi, ya. Nah, jadi di seluruh lini-lini manajemen itu kita harus tinjau seperti itu. Ya. Ini Information Technology Program Management Office (PMO) yang kita bisa sebut PMO. Tim inti yang mengelola perencanaan, ya, memberikan konsultasi dan memonitoring atau mengawasi perkembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, jadi dokumentasi yang dihasilkan proyek pengembangan dan pembangunan teknologi informasi ini dan komunikasi akan diverifikasi dan direview oleh tim PMO. Ya, nah, ini tim intinya, ya, tim intinya. Jadi tim PMO ini adalah tim intinya, Program Management Office, di mana tim PMO ini harus benar-benar mengetahui bahwa, ya, teknologi informasi dan komunikasi yang sudah kita buat itu harus sudah sesuai standar minta polsa. Jadi apa yang bisa dijelaskan untuk tata kelola teknologi informasi yang pertama kali ini, ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.